Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi trigonometri sudut berelasi. Di video sebelumnya kan kita sudah bahas bagaimana konsep trigonometri sudut berelasi itu. Langsung saja ya. Soal nomor 1. Nilai sin 233 derajat setara dengan, nah perhatikan, ini adalah bentuk soal trigonometri sudut berelasi karena kita diminta menentukan nilai sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Ya, berarti untuk sin 233 derajat kita lihat di sini sudutnya ini kan berarti berada di kuadran 3 ya. Sin 233 derajat adalah kuadran 3. Maka di kuadran 3 ada dua buah rumus relasi sudut yang bisa kita gunakan ya, ada 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Misal saya pengen pakai 180 derajat plus alfa. Nah, berarti sin 233 derajat kita ubah bentuknya menjadi sin 180 derajat plus alfa. Nah, alfanya berarti 233 dikurangi 180, 53 derajat. Nah, sin 233 derajat sama dengan sin 180 derajat ditambah 53 derajat. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini hasilnya 233. Karena kita menggunakan 180 derajat, nah berarti sin tetap. 180 derajat itu sumbu X, tetap. Ya, jadi sin tetap sin. Sin apa? Sin alfa. Alfanya adalah 53 derajat. Nah, kemudian sampai sini kita tentukan tandanya. 233 derajat itu kuadran 3 ya. Sinus di kuadran 3 ini nilainya adalah negatif karena yang positif itu tangen. Nah, jadi ini nilainya adalah negatif sin 53 derajat. Oke, di optionnya negatif cos, berarti nggak ada ya. Nah, sampai sini jangan dulu mengklaim kalau ini optionnya tidak ada pilihan jawabannya ya. Kita masih punya satu rumus lagi, 270 derajat min alfa. Kita coba dulu. Kita ubah sin 233 derajat ini menggunakan relasi 270 derajat min alfa. Berarti min berapa nih? 270 dikurangi 233. 73. Nah, berarti 37. Nah, berarti sin 270 derajat dikurangi 37 derajat. Karena kita menggunakan 270 derajat dan 270 derajat itu adalah sumbu Y ya, maka kalau sumbu Y berubah. Berubahnya ingat ya, kalau sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Nah, ini kan sin, berarti berubahnya menjadi cos. Nah, berarti menjadi cos alfa. Alfanya 37 derajat. Nah, cos 37 derajat juga ini udah langsung ada nih. Ini juga hati-hati, soal ini berarti agak menjebak. Nah, harus teliti. Setelah ini kita periksa tandanya. Kita lihat di sini, ini kan kuadran 3 nih, sin awalnya ya. Sin 233 di kuadran 3 sin itu negatif karena tangen yang positif. Maka berarti sin ini menjadi negatif. Nah, jadi sin 230 derajat sama dengan min cos 37 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah option D. Soal nomor 2. Jika sin A dikali cos A kurang dari 0, maka A berada di kuadran A1 dan 3, B1 dan 4, C3 dan 4, B2 dan 3, E2 dan 4. Nah, untuk soal ini artinya sin sudut alfa dikali cos sudut alfa yang nilainya negatif, A-nya berada di kuadran berapa? Nah, untuk pembahasannya, sin A dikali cos A kurang dari 0 atau negatif itu hanya akan terjadi ketika sin A positif maka cosnya negatif, atau sinnya yang negatif cosnya yang positif. Oke, pada sistem kuadran 1 coba kita analisis pada kuadran 1. Untuk kuadran 1 ini kan semua positif ya. Lihat di sini, semua positif. Maka ketika sinnya positif, cosnya positif, maka bukan negatif hasilnya. Sedangkan untuk di kuadran 2, sin yang positif. Nah, berarti pada kuadran 2 ini terjadi sin positif, cos negatif. Oke, berarti kita ambil ya kuadran 2. Kemudian untuk kuadran 3 tangen yang positif.
Artinya di sini di kuadran 3 ini sinnya negatif, cosnya negatif. Maka kan hasilnya positif ya. Kemudian untuk kuadran 4. Kuadran 4 itu cos yang positif. Berarti sinnya negatif. Nah, berarti di kuadran 4 ini sin A dikali cos A akan bernilai negatif. Nah, berarti jawabannya adalah kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Jawabannya adalah option A. Soal nomor 3. Jika sin alfa sama dengan 1/2 dan alfa berada di kuadran 2, maka tan alfa adalah, ya, di sini diketahui katanya sin alfanya itu 1/2. Alfa berada di kuadran 2 ya, di kuadran 2 di sini. Nah, di sini di kuadran 2 berarti diketahui bahwa di kuadran 2 adalah sin yang positif, selain itu negatif. Ditanyanya adalah tangen alfa. Nah, kalau misalnya diketahui sin alfa sekian, ditanya tangen, berarti hubungannya dengan perbandingan trigonometri. Sin alfa 1/2, sin itu demi. Berarti 1 ini menyatakan panjang sisi depan, 2 ini menyatakan panjang sisi miring. Ya, kalau misalnya ditanyanya tangen alfa, berarti yang ditanya adalah sisi depan per sisi samping ya, tan desa. Nah, berarti kita butuhkan gambar segitiga siku-siku ya, dengan alfa di sebelah sini misalnya. Nah, diketahui di sini sin demi. Ya, 1/2 artinya sisi depannya ini panjangnya 1, sisi miringnya ini panjangnya 2. Nah, berarti karena tangan itu tan desa, berarti desa. Berarti ini sisi sampingnya kan belum diketahui. Nah, maka kita cari sisi sampingnya menggunakan Pitagoras ya. Berarti sisi samping sama dengan akar 2 kuadrat ya, 4 dikurangi 1 kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah akar 3 ya. Berarti sisi samping panjangnya adalah akar 3. Oke, berarti tangen alfa desa. Depannya 1, sisi sampingnya akar 3. Kalau kita rasionalkan, maka kita kalikan dengan sekawannya menjadi akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Karena alfa berada di kuadran 2, nah untuk kuadran 2 ini sin saja yang positif. Ini kan yang ditanyanya tangen. Nah, maka untuk tangen di kuadran 2 nilainya negatif ya. Nah, maka hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Nah, jawabannya adalah option D. Negatif 1/3 akar 3. Soal nomor 4. Dalam segitiga PQR sembarang, nilai sin setengah P tambah Q sama dengan A sin setengah R, B sin R, C cos setengah R, D cos R, E cos 2R. Kalau misalnya diketahui sin setengah P plus Q, ini artinya besar sudut alfanya. Pada segitiga, jumlah semua sudutnya 180 derajat. Nah, karena di sini bentuknya P plus Q, maka kita dapatkan bahwa P plus Q ini adalah 180 derajat dikurangi R. Nah, maka sin setengah P plus Q ini, karena P plus Q ini sama dengan 180 min R, maka sin setengah P plus Q menjadi sin setengah dikali ini nih ya. Sin setengah P plus Q-nya menjadi 180 derajat dikurangi R. Nah, karena di sini ada setengah, maka kita kalikan kan, sin setengah kali 180 derajat berarti sin 90 derajat dikurangi setengah R. Kita lihat di sini ini bentuk rumus relasi sudut ya. Nah, bentuk akhirnya adalah sin 90 derajat dikurangi setengah R. Berarti ini sin 90 derajat min alfa artinya ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan patokan 90 derajat, artinya kan kita menggunakan patokan sumbu Y. Lihat di sini, sumbu Y berubah ya, 90 derajat ada di sumbu Y. Nah, ingat berubah. Nah, berarti sin berubahnya menjadi cos. Cos alfanya nih, alfanya adalah setengah R. Nah, jadi jawabannya adalah cos setengah R. Maka jawabannya adalah option C ya. Ya, bagi kalian yang masih bingung, tonton lagi pembahasan sebelumnya tentang penjelasan konsep trigonometri sudut berelasinya terlebih dahulu. Soal nomor 5.
Jika sin 35 derajat sama dengan P, maka cos 55 derajat sama dengan A. P, B1 dikurangi P, C, P kuadrat, D1 dikurangi P pangkat negatif 1, dan E1 per P. Nah, kalau dilihat dari soalnya, ini berarti bentuk soal trigonometri sudut berelasi. Jika diketahui sin 35 derajat sama dengan P, ditanya cos 55 derajat sama dengan berapa, berarti kita buat relasi. Nah, karena kosinus 55 derajat ini kan berada di kuadran 1. Nah, untuk di kuadran 1, bentuk relasi sudutnya di kuadran 1 itu ada 90 derajat dikurangi alfa. 90 derajat min alfa. Berarti kita buat menjadi sin 90 derajat min alfa. Supaya jadi 55, berarti 90 dikurangi 55 ya. Berarti dikurangi 35 derajat. Berarti cos 55 derajat kita ubah bentuknya menjadi cos 90 derajat dikurangi 35 derajat. Maka nanti hasilnya adalah, karena kita menggunakan patokan 90 derajat, nah menggunakan patokan 90 derajat ini, maka sumbu Y berubah ya, 90 derajat berubah. Berubahnya adalah cos menjadi sin. Nah, seperti ini ya. Di kuadran 1, sin kan semua positif ya. Berarti sin alfa, alfanya 35 derajat. Tadi sin 35 derajat itu P, maka cos 55 derajat juga adalah P. Nah, jadi jawabannya adalah option A. Jika sin 35 derajat sama dengan P, maka cos 55 derajat sama dengan P. Soal nomor 6, sin 90 derajat min alfa ditambah cos 180 derajat min alfa ditambah tangen 90 derajat plus alfa. Nah, untuk soal ini, berarti kita lihat bentuk soalnya ini berkaitan dengan materi trigonometri sudut berelasi ya. Di sini diketahui sin 90 derajat min alfa ditambah cos 180 derajat min alfa ditambah tangen 90 derajat plus alfa. Nah, berarti kita hanya mengubah bentuknya ya. Sin 90 derajat min alfa ini berarti di kuadran berapa nih? Di kuadran 1 ya. Untuk sin di kuadran 1 semua positif kan? Semua positif, maka sinnya positif. Nah, kemudian karena menggunakan patokan 90 derajat, berarti di sini sumbu Y kan berubah. 90 menjadi berubah. Ingat perubahan waktu trigonometri sudut berelasi. Kalau misalnya berubah, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Nah, maka sin 90 derajat min alfa berubah menjadi cos alfa. Nilainya positif ya, karena dia berada di kuadran 1. Kemudian untuk cos 180 derajat min alfa. 180 derajat min alfa itu berarti kuadran 2 ya. Kosinus di kuadran 2 ini nilainya negatif ya. Berarti di sini menjadi negatif cos alfa. Oke, karena 180 derajat itu kan tetap ya, cos tetap cos. Nah, maka negatif cos alfa. Nah, kemudian kita lihat ini, tangen 90 derajat plus alfa. 90 derajat plus alfa itu di kuadran 2 ya. Tangen di kuadran 2 itu negatif. Nah, maka di sini berarti menjadi negatif. Nah, karena di sini 90 derajat, nah berarti tangen berubah menjadi kotangen ya, maka menjadi negatif kotangen alfa. Cos alfa dikurangi cos alfa habis ya 0. Berarti sisanya tinggal negatif kotangen alfa. Nah, jawabannya adalah option A. Nomor 7, tentukan nilai dari cos pi. Ini adalah bentuk soal trigonometri sudut berelasi. Karena sudutnya ini lebih dari 90 derajat. Untuk cos pi, ini berarti menyatakan pi-nya ini adalah 180 derajat. Nah, nilai pi itu kan sebenarnya adalah 22/7 ya, atau 3,14. Sebenarnya biasanya penulisan lengkapnya adalah cos pi radian ya. Pi-nya 3,14, radiannya 57,3 derajat. Nah, ini kalau misalnya dikalikan, baru ini cos 180 derajat. Tetapi, apabila ada cos, ya, kemudian hanya ditulis pi dan radiannya tidak ditulis, ini sudah lumrah ya. Ini dinyatakan bahwa pi ini nilainya adalah 180 derajat. Nah, jadi untuk cos pi ini sama dengan cos 180 derajat.
Nah, kalau diminta menentukan nilainya, karena ini sudutnya lebih dari 90 derajat ya, berarti kita gunakan relasi sudut. Untuk sudut 180 derajat ini kan dia kan adalah pembatas kuadran. Nah, berarti untuk pembatas kuadran ini, kita bisa menggunakan dua ya. Bisa 180 derajat min alfa atau 180 derajat plus alfa. Kalau misalnya kita menggunakan 180 derajat min alfa, berarti supaya jadi 180 derajat berarti kan alfanya adalah 0 derajat ya. Maka karena kita menggunakan 180 ya, berarti tetap ya cos tetap cos, maksudnya cos alfanya 0 derajat. Kemudian setelah sampai sini jangan lupa cek tandanya. Nah, di sini cos awalnya adalah 180 derajat. 180 derajat ini kan pembatas kuadran sebenarnya. Nah, berarti 180 derajat ini bisa masuk ke kuadran 2 atau kuadran 3. Namun, karena kita menggunakan 180 min alfa, berarti 180-nya yang masuk ke kuadran 2. Berarti kosinus yang masuk di kuadran 2. Nah, kita lihat di sini. Kuadran 2, kosinus itu negatif nilainya. Nah, karena di kuadran 2 cos itu negatif, maka cosnya bernilai negatif cos 0 derajat. Besar cos 0 derajat adalah 1. Berarti kalau dikali negatif hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti nilai dari cos pi adalah negatif 1. Soal nomor 8 bentuk uraian. Sin 11/6 pi. Kita tahu bahwa pi ini besarnya 180 derajat. Sudah lumrah ya. Jadi kalau sin pi berarti sin 180 derajat. Nah, kalau sin 11/6 pi maka sama dengan sin 11/6 dikali 180 derajat. 180 derajat dibagi 6 hasilnya kan 30 derajat ya. Berarti dikali 11 hasilnya adalah sin 330 derajat. Nah, untuk menentukan nilai sin 330 derajat, kita gunakan relasi sudut. Nah, kita analisis 330 derajat berada di kuadran 4 ya, antara 270 sampai 360. Nah, untuk kuadran 4 ini kita bisa menggunakan relasi 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa. Nah, karena ini soalnya soal uraian, maka kita bebas memilih mau menggunakan relasi ini atau ini. Nah, misalkan kita mau gunakan relasi sin 360 derajat min alfa. Nah, berarti kalau 360 supaya jadi 330 tentu saja dikurangi 30 derajat. Karena kita menggunakannya 360 ini di sumbu X ya, maka tetap sin. Nah, maka menjadi sin alfa 30 derajat. Kita lihat di sini, ini berarti kan kalau sin 330 derajat, maka dia berada di kuadran 4. Nah, untuk sin kuadran 4 itu nilainya negatif karena yang positif hanya cos. Nah, maka menjadi min sin 30 derajat. Nah, untuk sin 30 derajat sendiri nilainya adalah setengah ya. Maka negatif sin 30 derajat adalah negatif setengah. Nah, jadi nilai sin 11/6 pi jawabannya adalah negatif setengah. Soal nomor 9, hitunglah nilai dari 4 cos 210 derajat ditambah 6 tangen 330 derajat. Karena di sini sudutnya ini lebih dari 90 derajat, berarti kita harus menggunakan relasi sudut ya untuk menentukan nilainya. Pertama-tama kita cari dulu nilai cos 210 derajat, kemudian nanti dikali 4, kemudian kita cari dulu 330 derajat, kemudian dikali 6, lalu terakhir kita jumlahkan 4 cos 210 derajat ditambah 6 tangen 330 derajat. Ya, berarti pertama-tama kita tentukan dulu cos 210 derajat. Nah, cos 210 derajat ini kita ubah bentuknya menjadi cos. Karena 210 ini berada di kuadran 3, berarti kita bisa menggunakan dua macam relasi ya. Mau pakai 180 boleh, mau pakai 270 boleh. Misal saya pengen pakai 180, berarti cos 210 derajat diubah menjadi cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Karena menggunakan patokan 180 dan dia berada di kuadran 3. Kuadran 3 itu untuk kosinus itu nilainya negatif karena tangan yang positif. Berarti kita langsung kasih negatif ya. 180 itu sumbu X ya, tetap ya. Tetap berarti cos tetap cos.
Kemudian alfa, alfanya 30. Berarti min cos 30 derajatnya itu nilainya adalah, berarti dikali negatif, berarti negatif setengah akar 3. Kemudian kita cari tangen 330 derajat. Tangen 330 derajat kita ubah menjadi tangen 330 derajat ini kan ada di kuadran 4. Nah, berarti kita bisa gunakan patokan 270 atau 360. Misal saya pengen pakai 360, tangen 330 derajat menjadi tangen 360 derajat dikurangi alfa. Berarti alfanya kan 30 derajat ya. Untuk tangen 330 derajat di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 nilai tangen itu negatif. Karena yang positif itu kosinus dan kebalikannya. Nah, berarti langsung menjadi negatif. Tangen alfa, alfanya 30 derajat, maka menjadi negatif tangen 30 derajat. Nah, tangen 30 derajat sendiri nilainya adalah 1/3 akar 3. Berarti dikali negatif, maka menjadi negatif 1/3 akar 3. Nah, kalau ditanya 4 cos 210 derajat ditambah 6 tangen 330 derajat, maka hasilnya adalah 4 dikali cos 210. Cos 210 adalah negatif setengah akar 3. Kemudian ditambah dengan 6 dikali tangen 330. Tangen 330 itu negatif 1/3 akar 3. Nah, maka kita hitung ya. Berarti 4 dikali negatif setengah, berarti negatif 2 akar 3 ditambah 6 dikali negatif 1/3 berarti negatif 2, berarti dikurangi ya, dikurangi 2 akar 3. Nah, negatif 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3 berarti hasilnya adalah negatif 4 akar 3. Nah, jadi 4 cos 210 derajat ditambah 6 tangen 330 derajat hasilnya adalah negatif 4 akar 3. Soal nomor 10, tentukan nilai dari cos kuadrat 30 derajat dikurangi sin kuadrat 135 derajat ditambah 8 sin 45 dikali cos 135. Nah, kalau misalnya ada sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, berarti kita harus cari dulu nilainya menggunakan relasi sudut ya. Sin 135 derajat, kita ubah bentuknya menjadi sin berapa ya? Nah, relasi yang bisa kita gunakan ada dua macam. Bisa menggunakan patokan 90 ataupun 180 min alfa. Nah, misal saya mau pakai yang 90 derajat plus alfa, boleh. Berarti 90 derajat plus 45 ya. 90 tambah 45, 135. Karena saya menggunakan patokan 90 derajat, berarti sin berubah menjadi cos. Menjadi cos 45. Nah, kita tentukan tandanya untuk sin 135 derajat di kuadran 2. Sin itu di kuadran 2 nilainya positif, maka menjadi positif cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat sendiri nilainya adalah setengah akar 2. Selanjutnya kita tentukan cos 135 derajat. Cos 135 derajat juga kita ubah bentuknya menjadi cos 90 plus alfa, misal 90 derajat ditambah 45 derajat. Untuk kosinus di kuadran 2 nilainya negatif. Nah, berarti karena pakai patokan 90 berubah ya, cos menjadi sin. Sin alfa, sin 45 derajat. Ya, nilainya negatif. Nilai sin 45 derajat itu setengah akar 2. Ya, dikali negatif, jadi negatif setengah akar 2. Baru kita operasikan ya. Jadi, nilai cos kuadrat 30 derajat dikurangi sin kuadrat 135 derajat ditambah 8 sin 45 derajat dikali cos 135 derajat cos pangkat 2 30 derajat atau cos kuadrat 30 derajat. Nah, cos 30 derajat sendiri, lihat cos 30 nilainya adalah setengah akar 3, berarti nilainya setengah akar 3 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian dikurangi sin kuadrat 135. 135 sinnya nilainya setengah akar 2. Dikuadratkan nih karena ada sin kuadrat. Nah, maka menjadi setengah akar 2 kuadrat. Ya, kemudian ditambah 8 dikali sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2, berarti 8 dikali
setengah akar 2 dikali cos 135 derajat. Cos 135 derajat itu nilainya negatif setengah akar 2. Berarti dikali negatif setengah akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau ini dikuadratkan, akar 3/2 dikuadratkan. Ini berarti kan sifat-sifat pangkat bulat A per B kuadrat itu sama dengan A kuadrat per B kuadrat ya. Nah, ini artinya akar 3 kuadrat per 2 kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat kan 3. Berarti 3/4. Nah, berarti setengah akar 3 kuadrat ini hasilnya adalah 3/4. Kemudian dikurangi setengah akar 2 kuadrat. Nah, setengah akar 2 kan boleh ditulis akar 2/2. Nah, kalau misalnya dikuadratkan, nah berarti ini artinya akar 2 kuadrat per 2 kuadrat ya. Akar 2 kuadrat itu 2, 2 kuadrat itu 4. Jadi 2/4 itu adalah setengah ya. Karena ini per 4 ya, kita tulisnya yang 2/4 aja. Nah, maka setengah akar 2 kuadrat itu 2/4. Nah, kemudian kita kalikan dulu ini ya. 8 dikali setengah dikali negatif setengah berarti negatif 1/4 dikali 8 berarti negatif 8/4. Akarnya sendiri dikalikan akar 2 kali akar 2 berarti 2 ya. Berarti dikali 2 menjadi 3/4 dikurangi 2/4 dikurangi 16/4. 3 dikurangi 2 1 dikurangi 16 berarti negatif 15/4. Nah, jadi cos kuadrat 30 derajat dikurangi sin kuadrat 135 derajat ditambah 8 sin 45 derajat dikali cos 135 derajat hasilnya adalah negatif 15/4. Soal nomor 11, sin 181 derajat sama dengan, kalau menentukan nilai lebih dari 90 derajat berarti kita gunakan konsep relasi sudut. Berarti kita ubah sin 181 derajat. Ya, lihat di sini ini adalah di kuadran 3 karena lebih dari 180 derajat. Berarti di kuadran 3. Misal kita pakai ini 180 derajat plus alfa. Nah, maka ini kita ubah menjadi sin 180 derajat ditambah 1 derajat. Karena kita menggunakan patokan 180 derajat, berarti sin tidak berubah ya, tetap sin. Sin alfa, alfanya 1 derajat. Kemudian kita periksa tandanya, kuadran 3 itu sinnya bernilai negatif. Maka hasilnya adalah negatif sin 1 derajat. Kayak di sini berarti adanya sin 1 derajat. Apa mungkin ini salah option? Ya, harusnya negatif sin 1 derajat. Jangan dulu beranggapan seperti itu ya. Karena untuk di kuadran 3, relasinya ada dua macam nih. Selain 180 derajat plus alfa, ada juga 270 derajat min alfa. Kita coba dulu relasi yang 270 ya. Berarti sin 181 derajat kita ubah bentuknya menjadi sin menggunakan patokan 270 derajat, maka 270 derajat dikurangi alfa. Nah, berarti dikurangi berapa nih? 270 dikurangi 181 berarti 98. Nah, berarti 89 berarti dikurangi 89 derajat. Karena di sini kita menggunakan patokan 270 derajat berarti berubah ya, sumbu Y berubah. 270 berubah. Sin berubah menjadi cos. Berarti menjadi cos alfa. Alfanya adalah 89 derajat. Kemudian kita periksa tandanya. Untuk di kuadran 3 berarti ya. Kuadran 3 sin nilainya negatif. Kuadran 3 sin negatif. Berarti menjadi negatif cos 89 derajat. Apakah ada di option? Oke, ada ya. Negatif cos 89 derajat. Nah, jadi jawabannya yang ini. Option E. Maka sin 181 derajat sama dengan negatif cos 89 derajat. Soal nomor 12, diketahui sin 40 derajat sama dengan 0,6428, cos 40 derajat sama dengan 0,766, tangen 40 derajat sama dengan 0,8391, nilai dari sin 140 derajat ditambah cos 220 derajat dikurangi tan 320 derajat. Berarti untuk soal ini masih berkaitan dengan relasi sudut ya, karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, sin 140 derajat kuadran 2 berarti pakai 180 ya. Berarti 180 derajat min alfa, alfanya berarti 40 derajat,
Nah, karena menggunakan 180, sin tetap sin, berarti sin alfa 40 derajat. Kemudian kita periksa tandanya. Di kuadran 2, sin nilainya positif. Positif ya, jadi sin 40 derajat. Oke, sin 40 derajat sendiri nanti diketahui nilainya adalah 0,6428. Nah, kemudian cos 220 derajat. Berarti cos 220 derajat kita ubah menjadi cos 180 derajat ditambah 40 derajat ya. Karena memakai 180 berarti tetap ya. Berarti cos tetap cos, berarti cos alfa, cos 40 derajat. Nah, kemudian kita periksa tandanya. 220 derajat ini di kuadran 3. Di kuadran 3, kosinus itu bernilai negatif karena tangen yang positif di kuadran 3. Nah, berarti menjadi negatif cos 40 derajat. Kemudian untuk tangen 320 derajat, tangen 320 derajat itu kita ubah menjadi tangen 360 derajat dikurangi 40 derajat. Kemudian karena kita menggunakan 360 berarti tetap tan ya, tan alfa, alfanya 40 derajat. Untuk di kuadran 4 ya, 320 derajat itu kan di kuadran 4. Nilai tangen itu negatif karena yang positif itu cos, berarti menjadi negatif tangen 40 derajat. Tangen 40 derajatnya ini 0,8391. Berarti kita tinggal hitung ya. Kita simpan dulu di sini tadi. Kita hapus dulu. Nah, berarti sin 140 derajat ditambah cos 220 derajat dikurangi tan 320 derajat. Sin 140 derajat itu sama dengan sin 40 derajat. Nah, maka ini menjadi sin 40 derajat. Kemudian cos 220 min cos 40 derajat, berarti ini min cos 40 derajat. Kemudian dikurangi tangen 320 derajat. Nah, tangen 320 derajat itu tadi negatif tangen 40 derajat. Karena di sini negatif berarti menjadi positif ya. Negatif kali negatif positif. Berarti menjadi plus tan 40 derajat. Ya. Kemudian kita lihat tadi yang diketahui untuk nilai alfa 40 derajat di sini. Ya, sin 40 derajat 0,6428. Berarti di sini 0,6428 dikurangi cos 40. Cos 40 0,766, 0,766. Kemudian ditambah tan 40 0,8391. Ya, kita operasikan 0,6428 dikurangi 0,766. Ya, berarti ini kan hasilnya negatif pasti ya. Kita hitung 0,766 dibalik jadi 0,6428. Nah, kita kurangkan ini tapi nanti hasilnya negatif ya. 10 kurangi 8 2, 5 kurangi 2 3, 2 1. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 0,1232. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 0,1232, kemudian ditambah dengan ini 0,8391. Boleh kita balik ya, 0,8391 dikurangi ini ya, 0,8391 dikurangi 0,1232. 11 kurangi 2 9, 8 kurangi 3 5, 3 kurangi 2 1, 8 kurangi 1 7. 0, berarti 0,7159. Nah, hasilnya berarti 0,7159. Nah, jadi jawabannya adalah option A. Sin 140 derajat ditambah cos 220 derajat dikurangi tangen 320 derajat, hasilnya adalah 0,7159. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang materi trigonometri sudut berelasi. Kita sudah bahas konsep trigonometri sudut berelasi dan kita sudah bahas 12 buah contoh soal di 2 video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.